Jadi aku anak baik, jadi lu lebih lebih suka prefer di atas. dalam konteks Dalam konteks pekerjaan. apa aja. Apa Kita aja? kembalikan ke pemikiran masing-masing. Drink and make love with your pitch or drink get $50. Ya. Drink and make love with your pics. Oh, aku bisa milih mau Ya, make ya, love ya. sama siapa. Or drink or get 50. Kayaknya kalau misalkan gini konteks dulu. Kalau misalkan bisa milihnya bukan orang-orang yang maksudnya yang lagi datang terus bisa milih. Ya. Itu Enggak, with your pitch kan kayak ya pacar lu boleh gitu loh. kok bisa pics sama harus pacar loh. Atau minum doang dapat 50 USD. Iya, Dari mana? kayaknya lebih milih 50 USD deh. Karena kalau pacar bisa nanti pasti lupa. Kita realistis aja, Iya, Bos. realistis. Kayak minum doang sekali dapat 500 Iya. 800 ribu. 50 USD, 50 USD. Minum aja sekali. Minum aja sekalian. Mau berapa kali ayo? 10 kali minum 10 Bisa kali. ayo, mau sampai nangis juga ayo. Sekali minum 50 USD Iya, kan. boleh. Boleh. Boleh deh kan ya bikin challenge kayak gitu ya. Support Airi. lanjut. Pernah kelihatan apa nih? Nipple. Iya nih. Enggak, pas lagi show. Enggak sih. Karena mostly pas aku pakai baju yang minim, aku pasti safety pakai nipple cover atau gimana. Jadi, jadi kayak aku udah berusaha proper untuk lah supaya ya. enggak semua private area pasti aku close. Cuma memang kelihatannya kayak tidak di close, karena kan aku milihnya yang skin warna skin kan, jadi ya, nggak jadi kelihatan ya, gitu. Paham. Gitu. Tapi Jadi di make up lagi gak sih? enggak sih. Oh enggak ya? Kayak emang udah ditempel aja ya? Emang kita ada berbagai jenis warna, jadi bisa disesuaikan gitu? warnanya apa gitu. Oh, baru tahu. Iya, bisa. Oke. Jadi jawabannya tidak pernah. Jawabannya tidak pernah ya? Iya. Nathan? Nggak pernah, Nathan. Nathan. Aneh lo Nathan. Craziest thing you Craziest do, thing you do in Thai. in Thai. My craziest thing itu kalau di Thai itu ada jenisnya secret fan service. Apa tuh? Judulnya secret kan, berarti kan tidak rahasia boleh lah ya. dilihatin di sini Ya. ya. Tapi yang namanya secret fan service itu adalah the craziest thing that I have done. Oke. Jadi ngapain itu? Kalau bisa aku jelaskan nggak jadi secret Jadi lagi secret dong. lagi Makanya ya. orang harus ke Thailand buat beli secret fan service itu, ya nggak? Itu Bener, berarti kan? di Thailand ya? Hanya di Thailand. Aku nggak pernah ngelakuin itu di sini. Oh, tapi lo yang melakukan? Gue yang melawan. Iya, lo as a creator di sana. Iya. Itu emang ada eventnya apa gimana? Ada eventnya. Jadi ada eventnya Euro cosplay event, ya kan? Terus biasanya ada beberapa fan service yang aku offer, ya kan? Nanti paling mahal itu ada namanya craziest secret fan service. Jadi secret fan service itu memang biasanya, dan gue juga nggak pernah jelasin ke orang-orang secret fan service itu apa. Karena kalau misalnya gue udah jelasin, orang langsung kayak nggak secret lagi. Iya, udah ya. nggak secret kan, makanya dinamakan secret fan service. Dan itu bisa up to 5.000 baht. 5.000 berapa itu? 3.000, 5.000 baht lah. 5.000 baht berapa? Woi, tolong ya 5.000 baht dimasukin di sini rupiahnya berapa? Pokoknya 3.000 aja itu sekitar 2 juta sekian. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. 4 jutaan berarti Iya, ya? 4 jutaan lah. Mahal ya? Mahal dong, kan namanya Gila ya. secret. Oke, lanjut. Ini fetishnya apa? So far belum menemukan sih fetishnya apa. Oh iya? Serius belum. Seriusan? Belum explore kalau misalnya fetish aku apa, belum. Aku sendiri pun belum tahu. Pakai kostum gitu? Menurutku kalau pakai kostum tuh Normal. ribet loh. Oh, ribet ya? Ribet loh, karena kan kita kostum kayak gini nih. Iya, kan? iya, Terus iya, kayak iya. kalau mau itu harus kayak Iya. ribet banget tuh kayak gitu tuh. Iya, Jadi iya, iya. belum menemukan sih aku fetishnya apa tuh belum. Oh, jadi belum tahu? Belum. Belum tahu? Sama sekali? Belum. Yang kepikiran melintas gitu kayaknya gitu? Ya, fetish kan bukan berarti harus dilakukan kan? Iya. Apa ya? Kayaknya kalau kayak gini seru nih kayak gitu. Belum kepikiran sih. Belum. Ya, emang sangat Bener-bener belum. sangat di jalur Iya, aman sangat di ya. jalur aman. Karena emang nggak pernah yang aneh-aneh juga sih. Jadi aku juga belum explore. Kayaknya aku lebih suka yang kayak gini deh, gitu belum. I see. Oke, jadi Andreas nggak kejawab pertanyaan lu. Belum ada Andreas. Belum ada. Lanjut, ini lebih suka di atas apa di bawah? Aku lebih suka Gue lebih suka di atas, karena kan kita semua selalu suka paling atas Iya, kan. suka paling atas kan. Iya. Aku juga sih sebenarnya
Tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya memang lagi komplit banget, aku di atas. Apa nih pembahasan kita apa? Ngikut aja. Ini karir kan? Kalau karir kan mah gue mah lebih suka di atas. Kalau misalnya itu mah di atas, tapi kalau misalnya lagi yang gimana di bawah juga sebenarnya oke juga sih. Oh gitu. Balik ke pertanyaan anak jadi baik. aku lebih Jadi lu lebih suka prefer di atas. Dalam konteks pekerjaan. Apa aja. Kita kembalikan ke pemikiran masing-masing. Atas asik juga sih di atas. Atas asik sih. Gue lebih suka di atas ya. Gue nggak mau. Gue di bawah tuh jadi. Karena kalau di atas tuh lebih gitu loh, lebih udaranya lebih banyak kan. Ini konteksnya itu berbeda ya. Gue sih bahasnya soal kerjaan ya. Gue kan selalu mau paling atas. Kan udaranya lebih banyak kan di atas. Oh iya ya. Di atas gunung kan? udaranya lebih fresh kan. Iya benar. Ya. Kalau di kerjaan tuh paling atas tuh kayak naik jabatan terus. Iya. Kalau gitu. di bawah kan under pressure tuh. Ya di bawah under pressure sewa. Di bawah. Sangat under pressure sewa. Aduh, oke lanjut. Kak, bagaimana pandangan kamu soal dunia perwibuan? Pandangan aku sih Gelap. Karena mereka main lantai. Ini apa namanya, gula darahnya turun ya. Gelap. Gimana? Positif, negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Sekarang kalau positifnya tuh kalian bisa ketemu banyak koneksi baru, banyak teman baru, betul, ya nggak sih? Terus bisa juga explore banyak hal. Tapi negatifnya tuh ada kadang-kadang orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu. Contohnya? Jadi kayak misalkan yang datang masih underage, tapi yang deketin ternyata udah rada tua atau gimana. Banyak loh yang gitu, banyak. Banyak yang gitu ya? Banyak. Gue juga ngerasain sih kayak grooming, banyak yang grooming. Jadi menurutku kalau misalkan kalian bisa menjaga diri sendiri itu lebih baik. Tapi gue merasakan sih, gue kan pernah datang ke event apa ya, gue lupa nama eventnya, event di Jepangan lah ya. Kan banyak kan cosplayer yang ya underage lah ya. Iya. Dan itu tuh kayak dikerubungin bapak-bapak atau apa yang mungkin dia mengcover dirinya dia jadi fotografer atau sejenisnya, tapi kayak secara langsung jadi kayak modus gitu. Iya, sekarang tuh banyak juga yang kadang-kadang fotografernya agak karabitan ya, emang mau ngambil kesempatan dalam kesempitan, kayak gitu. Tapi kalau pandangan aku sih sebenarnya ada positifnya dan negatifnya sih. Kalau misalnya kita bisa berjalan di bagian positifnya aja ya bagus, asal jangan sampai terjebak di bagian negatifnya. Intinya gitu. Bagaimana cara membawa diri kalian sendiri aja. Itu negatifnya lah ya. Negatifnya ada lagi. Negatifnya lebih ke banyak orang. Bau-bau negatif atau positif nih? Negatif lah. Tapi maksudku kalau misalnya kayak gitu tuh gimana ya? Gimana kalian bisa ini ke orang lain lah ini? Tapi kan istilahnya lo kan cosplayer dan tidak bau bawang ya. Kita disclaimer ya, air ini sangat wangi, oke? Walaupun nggak pernah pakai parfum juga kan, jarang lah ya. Jarang. Mas endorse aja dapat parfum. Iya. Bener. Siapa yang mau endorse air parfum boleh? Tapi soalnya aku tuh terlalu picky kalau soal wangi-wangi kayak gitu, karena kalau misalnya kalau nggak suka nggak pakai. Kalau misalnya menurutku parfum tuh sekali 2 kali pakai tuh masih oke, tapi lama-lama tuh kayak bikin aku pusing, jadi aku nggak bisa gitu. Belum nemu yang bisa aku pakai terus-terusan. Oke, balik ke lo kan cosplayer dan lo tidak bau bawang. Disclaimer ya, tidak bau bawang. Ini harus disclaimer. Pertanyaan gua, kenapa ibu-ibu lainnya banyak yang di disclaimer orang bau bawang? Menurutku yang kena disclaimer bau bawang itu mungkin orang-orang yang sekali lagi gini, bau itu sebenarnya balik lagi dari ke hygiene badan ya. Mungkin apalagi rata-rata cowok, mereka masih agak awam soal masalah hygiene badan. Yang namanya make deodoran atau apa, mereka masih kayak yang apa sih ini banget, apa sih gitu. Mereka masih memandang hal-hal yang kayak gitu tuh kayak cewek banget gitu. Sedangkan padahal tuh nggak ada salahnya buat kalian grooming diri kalian sendiri loh. Bahkan kalau misalnya kalian grooming dan terlihat rapi, wangi, cewek pada nempel. Jadi kalau misalnya yang bau gitu, mungkin mereka yang suka komplain, kok gue jomblo terus sih gitu. Karena kamu bau. Gue rasa bagian kayak pas sling grooming kan kayak MBK buat lo. Apa itu MBK? Mas boleh. Tapi aku pakai MBK gitu. Tapi aku pernah loh yang kayak foto tapi suara tuh saya dianya rada bau. Aku bener-bener foto tapi nahan napas. Jadi aku gini, Kakak boleh foto? Oh ya boleh. Sampai selesai. Makasih, iya. Jadi tolonglah, please lah, kalian
paham kondisi lah ya. Tolong jaga. Coba kurangi tas game block kalian. Iya. Tapi tas game block tuh gak ada masalah. Oh, menurut gue masalah. Oh, iya. Karena kan kalau dia game block di belakang, punggungnya keringetan. Ya? Iya. Dalam tas game block lu tuh apa sih? Dan maksudku tuh gini loh, kalau misalnya emang bawaan lu banyak dan lu emang lu tahu kalau lu keringetan. Ada tempat penyimpanan kan? Enggak, bahkan maksudku pilihlah kaos-kaos yang yang apa lebih yang adem lah, yang adem ya, jadi nggak Ha, bikin keringetan atau jangan gimana. hoodie. Bukan apa? Hoodie, bener kan? Hoodie ya. Kalau hoodie ya kalau misalnya menurut lu panas buka aja lah itu hoodie lah. Ya. Gitu. Tapi kalau menurut lo keren nggak masalah, itu oke. Yang penting pakai MBK. Saran gue dari hati MBK. Iya, yang penting tahu diri. Tahu diri. Nah, boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi boleh, please lah. Tapi maksudku tuh tahu dirinya tuh ya jagalah hygiene badannya masing-masing. Iya. Gitu. Sama tas game block kalian tolong dititipin di penitipan tas. Oke. Gitu. Oke, gitu. Kita jadi kemana-mana kita. Lanjut, Kak. Awal mulai jadi cosplayer itu kakak langsung jadi yang seksi-seksi atau biasa dulu? Dan kenapa milih cosplay yang seksi, Kak? Awalnya enggak, awalnya dulu aku masih suka pakai seragam sekolah, baju maid, gitu-gitu. Cuman awal mula aku mulai seksi itu karena aku merasa badanku jelek. Gimana? Aku merasa aku tuh badanku tidak interesting gitu loh. Jadi aku mulai pakai baju yang kayak menampilkan lekuk badan sama segala macam. Awalnya mencari validasi. Awalnya tuh supaya lebih buat ini sih, lebih buat aku pede aja sebenarnya gitu, buat loving myself. Lama-lama keterusan. Dan ya emang yang banyak fansnya itu. Ya karena lu bisa ke karena beda-beda sih. Semua segmen menurutku ada pasarnya masing-masing. Mau yang tertutup atau gimana, pasti ada segmennya juga, ada pasarnya juga. Jadi menurutku orang-orang yang berpikiran, oh dia buka ini karena udah nggak ada pasar, nggak. Karena pasar itu ada karena ada yang demand kan. Yes, betul. Demandnya ada gitu. Baru kita sebagai ini kita berikan dari ininya. Tapi kalau misalnya lo nggak yang seksi-seksi, berarti secara nggak langsung ya, yang gue lihat nggak bisa ke event-event di luar negeri juga dong? Bisa. Jadi kebetulan memang event-event di luar negeri yang aku datangin tuh memang yang Aero. Tapi di luar itu pun juga ada. Oh, banyak kayak banyak yang nggak Aero gitu. Banyak. Ada kayak kalau di sini kita ada ICC misalkan. Ya. Di sana, ICC tuh kayak di sini ICC itu ada ngundang cosplayer luar juga ya? Ada kan, ada yang ngundang luar juga. Kalau di luar, aku pernah datang ke Thailand namanya Thailand Game Show. Isinya game semua. Game kan pernah di Thailand Game Show, ya kan? Betul. Terus kalau misalkan di Singapura kita ada AFA, kita ada Singapura. Lupa aku namanya itu. Terus ada di Malaysia ada AMG, ada Animangaki, ada apa gitu loh. Banyak di luar itu banyak. Jadi tergantung kalian sebenarnya ada display dinner lah ya. Ada. Oh gitu, dimsum. Lanjut dimsum lagi nih. Kakak Airi kan sering jadi cosplayer di luar negeri. Menurut kakak bedanya cosplayer di luar negeri sama di luar negeri apa? Kalau di luar negeri menurutku karena yang aku datangin Aero ya. Oke. Menurutku orang-orangnya gampang diatur. Kalau misalnya dibilang peraturannya nggak boleh gini mereka nurut. Mereka nurut. Yeah. Dan ini untuk mengklarifikasi omongan-omongan di luar, katanya kalau misalnya di luar negeri, ini kayak Aero event, ntar dipegang-pegang nih banyak yang nonton cowok-cowok semua segala macam bisa bawa pulang, itu nggak bisa ya guys, nggak bisa dibawa pulang. Terus tuh dan nggak segampang misalkan gue cosplay seksi terus orang mau foto mereka langsung rangkul gitu-gitu nggak. Mereka nggak pernah gitu. Bener-bener ada peraturan. Dan mereka tuh gitu. sopan santun loh. Oh iya. Jadi benar-benar excuse me, can I take picture? Ya, oke, take picture gitu udah. Terus nggak crowded gitu, nggak yang kayak orang norak baru lihat tete. Nggak kayak gitu kok. Orang kalau ngeliat tuh kan pas kita, aku suka ngupload video, aku lagi di Aero cosplay, kita pose di panggung, terus banyak yang nonton cowok-cowok, audiensnya cowok-cowok bawa kamera semua segala macam. Wah itu ntar pasti dipakai jadi bacol semua segala macam, nanti ini bawa pulang gini jual badan semua segala macam. We don't do anything, kita cuman pose, kita cuman kayak catwalk semua segala macam ya, kita enjoy dan kita safe di situ. Orangnya nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Bahkan di situ ada cowok loh, yang Aero cosplay itu ada cowok juga. Iya. Oh cowok-cowok badannya bagus banget. Oh iya.
menurut lu kalau event activity seperti itu dibawa ke Indonesia, sebenarnya tuh nggak ada masalah. Oke. Tapi memang masalah dengan norma sini ya. Ya, kan? ya. Masalah itu di situ. Di luar normal lah. Cuman kalau misalnya Audiensnya memang, gimana? kalau memang ini audiensnya ada banyak. Peminatnya Oke. menurutku banyak. Cuma satu lagi, menurutku orang-orang sini masih kebanyakan yang agak norak kalau misalnya kayak gitu. Ih, Tete. Ah, Iya, Tete. iya, iya. Ah, Tete. Ah, Tete. Oh my god gitu. Auto aim ya. Oh my god, ada Tete gitu kan. Kayak gitu. Mereka masih yang kayak agak norak kayak nggak pernah lihat Tete sebelumnya gitu. Iya, iya. Gitu sih. Karena Oke. kita pakai baju kayak gini aja nih masih kayak oh, Tete gitu. Masih kayak gitu loh. Jadi kayak nggak apa ya. Mungkin audiensnya ada beberapa yang dewasa. Iya, iya. Dan menurutku kalau misalnya kita bawa ke sini juga kita harus bisa memilih-milih yang age-nya gitu loh. Karena kalau Yes, di sana betul. dia benar-benar dipilih oh ya 21. Oh, benar-benar udah difilter lah ya. Difilter Iya, banget, iya, difilter iya. banget. Mereka benar-benar ngejaga lo kalau misalnya underage lo nggak boleh masuk udah. Intinya itu. Oh, kayak masuk ke klub apa Iya, bar gitu iya kan. benar. Tapi mereka lebih strict. Iya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Kyrie pernah bosan nggak jadi cosplayer? Pernah. Aku pernah Terus lihat. pas lu bosan lu ngapain? Pas bosen gue nggak apa-apain. Tidur. Gak serius, tapi pernah bosen pernah. Cuman ya paling cuman rehat sebentar, tapi nanti datang Balik lagi lagi. gitu loh. Cuman ya kadang datang nikmatin event, nggak cosplay gitu Oh, gitu. tapi lu pernah nggak sih? Kan kayak kalau gue lihat ya, lu kan sering datang ke event emang ada emang ada kegiatannya. kegiatan di situ kan. Pernah nggak kayak datang event cosplay yang iseng aja datang jadi Sering kok. cosplay? Oh, sering ya? Oh. Bahkan orang juga kadang kayak kaget masih aku masih turun ke event buat yang have fun main. Iya, iya, iya. Masih aku masih turun. Oh, masih sering ya? Masih. Karena menurutku kalau misalnya nggak di kayak gitu masih maksudnya dibawa kerja banget gitu lama-lama bosen ya. Betul. Aku masih menikmati. Nah, pertanyaan kedua gue. Oke. Kenapa di event kayak gitu orang-orang pada jadi cosplay? Karena Padahal tempatnya. istilahnya itu event ya mungkin ya kan Ah. kan ada kayak apa sih sebenarnya catwalk ya? Kayak coswalk. Oh, coswalk dan segala macam. Mungkin yang jadi cosplay yang coswalk nggak masalah kan. Tapi yang gue lihat itu nggak cuma yang coswalk yang jadi cosplay. Even semua audiens di situ itu cosplay. Karena Itu kenapa sih? menurutku tempatnya. Oke. Tempatnya memadai, terus juga memang temanya juga kayak gitu. Jadi ya have fun aja, kadang-kadang kayak gitu tuh have fun aja. Kayak lu datang ke event Halloween lah Iya, ya. Ini kayak tempatnya lagi tema Halloween. Halloween, Iya, lu mau jadi setan boleh jadi setan kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Kayak iya. gitu aja sih sebenarnya. Oke. Lanjut, Airi udah punya pacar apa belum? Belum, aku belum punya pacar, sayang. Belum. Nggak Mau? punya pacar. Kalau misalnya tidak menghambat boleh. Ya intinya sih itu, aku sedang menikmati jalan-jalan sih. Kalau mau punya pacar lu mau dari circle cosplayer juga atau di luar circle cosplayer? Mana aja sih sebenarnya yang cocok. Yang cocok lah. Yang penting nggak ngelarang-larang Iya. lu, nggak Cuma yang memang ngatur. sekarang aku lagi sering keluar kan, aku lagi sering jalan sama teman-teman aku. Dan memang kita girls semua, girls only aja. Yes. Jadi Ya, lu lagi tiba ada seru-serunya. pacar kayak wah mengganggu nih Entar orang mau gitu. ikut atau gimana atau enggak kita nggak bisa ninggalin apa gimana Ya, gitu. ya. Oke, lanjut. Kak Airi pernah makan mie sakura atau minum granita? Sumpah pernah. Oh iya. Iya. Lu makan mie sakura? Dulu tuh waktu aku zaman SD. SD, mie sakura SD lah ya. SD itu jajan Indomie sama Sakura kan murahan Sakura ya. Oh iya ya, mau Murahan sakura. Sakura dong murahan jauh sakura. dong. Jadi kadang kalau misalnya aku mau menge-split jajan aku mau jajan lagi setelah pulang sekolah aku mau belinya Sakura. Nah, lu mie sakuranya yang di gelas apa yang di Di langsung? ini apa namanya di yang pakai styrofoam. Oh gila ya. Masa kecil kita sangat mikroplastik. Mikroplastik banget gitu. Minum granita juga pernah. Minum Tapi granita. minum granita tuh gara-gara aku pernah lihat, aku waktu itu rumah masih bangun. Tukang-tukang minum granita kayaknya enak banget deh gitu, akhirnya aku beli juga. Tapi granita beneran kopi gak sih? Itu kan lu bukan bisa bikin kopi kan? Iya, tak Suka gak? suka sih dulu, tapi sekarang udah gak pernah minum lagi. Ya, sekarang udah gak ada kan? Ada tau? Masih ada ya? Ada. Oh masih ada ya? Ada sumpah. Oh. Ada. Gue juga kaget waktu ke warung masih ada nih Nanti granita. kita cobain lah ya. Kita Masih, blind test. blind test. Granita sama kopi-kopi Oh iya, kekinian. boleh. Gila legend banget tuh Granita sama mie sakura. Gila sih. Lanjut, karena gue di anggur-anggur pas lagi pakai kostum seksi. Enggak sih.
Enggak ya? Orang seberani apa sih orang-orang itu? Enggak, karena menurutku gini, orang-orang yang pemikiran wibu kan kayak wah. Tapi masalahnya tuh orang-orang yang berpikiran kayak gitu tuh malah nggak berani ya? Tuh nggak berani loh. Ya, gue merasakan hal itu sih. Maksudnya kayaknya orang yang punya fantasi yang aneh-aneh, segala macam pas di dunia asli jadi introvert ya. Bahkan ngobrol sama kita pun itu kan. Iya, bisa natap matanya luar biasa itu. Iya. Enggak sih, nggak pernah. Ya, berarti bisa dibilang kalaupun berani juga itu kayaknya udah di-tackle dulu sama panitianya sih. Berarti bisa dibilang dunia perwibuan ini sangat aman ya? Enggak juga? Enggak juga sih sebenarnya. Balik lagi ke orangnya masing-masing bisa jaga diri apa enggak? Itu. Ya, karena ada yang modus-modus. Tapi kalau misalnya langsung frontal tuh nggak bisa lah ya? Enggak sih. Biasanya pakai modus, foto-foto gitu-gitu ya. Neng kalau frontal juga kayaknya orang lain lihat juga udah di apaan tuh gitu. Isi. Jadi jawabannya nggak pernah? Nggak pernah. Lanjut, pernah ditawar sama om-om genit gak? Enggak. Tapi maksudnya digodain om-om pernah, tapi maksudnya yang sampai ditawar di on the spot sih nggak pernah. Enggak lah, kan biasanya om-om kayak ikut om apa gitu. Ikut om makan yuk. Makan siang bareng yuk gitu. Enggak sih, tapi dulu pernah, tapi bukan maksudnya dia dibilang om enggak juga sih, tapi memang lebih tua dari aku. Cuman dia tuh memang setiap abis aku temenin makan, dia cuma temenin makan doang. Abis aku dikasih duit jajan udah. Anjir. Gue juga mau kayak gitu, coba tanya deh. Mau nggak? Udah lama banget. Sumpah, itu kayaknya waktu zaman COVID deh itu kayaknya. Itu kayak waktu zaman COVID itu tuh kayak. Tapi di geng nggak pernah tuh ada yang om-om. Oh, di geng nggak bisa lihat umur ya? Enggak sih, nggak bisa lihat umur. Terus tuh juga geng gue juga isinya maksudnya orang luar. Orang Indo gitu kan biasanya om-om suka pakai DM ngasal gitu, nggak pernah. Kan DM-nya tidak diaktif buat non-subscriber. Oh iya? Iya, harus gitu subscribe ya? dulu. Iya dong. Nggak bisa public. Tadinya pernah di public, cuman jadi kayak banyak banget kan. Terus nggak kebales jadinya. Jadi aku aktifin lagi yang buat for subscriber only. Jadi jawabannya nggak pernah ya, Uni? Nggak pernah, tapi kalau dikasih uang jajan karena nemenin makan pernah lah dulu waktu. Tapi udah lama banget itu sebelum aku. Kayaknya itu tren nemenin makan kasih uang jajan pernah. COVID itu. Iya, COVID ya? Iya. Nggak, maksud gue pernah ada aplikasinya juga loh. Oh iya? Gue pernah dengar dari teman gue ya, jadi kayak ada aplikasi mempertemukan enggak sugar baby, jatuhnya itu nemenin makan doang, nemenin kondangan. Serius? Nggak tahu lagi sama nggak tahu. Dan itu udah deal di aplikasi. Tapi kalau yang case aku ini, dia tuh temennya temen aku. Jadi dibilang om tuh juga enggak, cuman lebih tua dari aku gitu loh. Terus kita deket ya kan, deket tapi cuma deket sekedar temen ngobrol gitu doang. Tapi setiap gue, lu siang free nggak? Makan yuk sini yuk, oke gitu kan. Tiap gue datang tuh gue ngasih uang jajan. Gitu, tapi dibilang kayaknya mereka kesepian loh gitu. Tapi dibilang om banget tuh enggak. Cuma mau ngobrol. Iya, kayak paling cuma beda 5 tahunan deh. 5 tahun ya udah kerja lah intinya kan. Udah ini. Tapi emang bener-bener abis makan nih. Oh yaudah ntar lu pulang gimana ya? Paling gue grab lagi. Oh ya udah ini gue ongkos ya. Ongkos terus ini buat jajan sekalian begitu. Tapi dia bilangnya dia bilangnya kalau misalnya ngasih uang jajan, bayarin grab jatuhnya kan bayarin grab, tapi ngasihnya lebih gitu. Aku juga mau sih. buat beli makan lagi. Oke, jadi itu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, jadi kurang lebih kayak gitu lah ya. Q&A kita dari para supporter yang sangat unik-unik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah nanya yang sangat ngaco-ngaco. Untungnya jawabannya terfilter semua ya. Terfilter semua. Oke, sangat bagus ini. Straight to the line. Sesuai jalurnya lah. Sesuai jalurnya gini ya. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri sesi Q&A kita bersama Airi. Thank you semua supporternya Airi udah pada donate. Jangan lupa support Airi di geng di atas ini ya. /Airi25. Bye semuanya. Bye.